Selamat sore. Selamat sore. Pak Maksi. Iya, Iya. Pak Eman. Sore ini kita mendapatkan bertemu dengan Pak Maksi. Siap. Kami ingin mendengar banyak dari Pak Maksi tentang lahirnya buku yang menceritakan asal-usul Lowo, yang mana buku itu terlahir mungkin dari yang diprakarsai oleh Pak Maksi sewaktu menjadi ketua Agupena. Ya. Sehingga kesempatan ini kami boleh mendengar dari Pak Maksi menceritakan sampai hadirnya dan lahirnya buku itu di tangan penulis, lalu di launching hingga menghasilkan buku itu. Oh iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Eman. Sekali lagi selamat sore. Selamat sore. Pertama terima kasih sudah mengunjungi langsung ke gubuk saya nih di kampung halaman Honihama. Dan saya pikir momentum yang sangat spesial karena tepat di tanggal 31 Desember 2021. Beberapa jam ke depan kita sudah melepaskan tahun 2021. Baik, tentang buku Asal Usul Lowo di Kabupaten Flores Timur, lahir berkat kerjasama antara Agupena Flores Timur, Asosiasi Guru Penulis Indonesia, cabang Flores Timur, dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Flores Timur. Waktu itu tahun 2019. Iya, jadi awal program itu memang lahir dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Flores Timur. Sebelum di Agupena, memang secara person ada beberapa guru, saya juga Pak Pion Ratu Loli, Pak Tobias Ruron, dan beberapa rekan lain yang sudah terlibat dalam penulisan buku Cerita Rakyat Flores Timur. Itu di 2015, sehingga dalam perkembangan Flores Timur memang punya banyak catatan-catatan sejarah, namun belum terarsip dengan baik. Sehingga buku Asal Usul Lowo ini lahir sebenarnya adalah bagaimana bentuk pengarsipan terhadap kekayaan, kearifan-kearifan lokal yang kita miliki. Dan pada akhirnya harapannya waktu itu adalah bahwa buku ini kemudian bisa menjadi referensi manakala waktu itu nih, manakala Flores Timur punya mata pelajaran muatan lokal. Dan syukur kemarin di HUT PGRI, tepatnya di tanggal 25 di Puncak kemarin, itu pemerintah daerah sudah menandatangani dokumen itu, Perbuk Muatan Lokal, maka buku ini pun menjadi salah satu referensi nantinya. Nah, prosesnya begini teman, kerjasama diciptakan dan kami diberikan tugas, Agupena diberikan tugas sepenuhnya untuk mencari penulis, lalu kemudian memberikan ruang penulisan kepada teman-teman, lalu mengedit, merangkumkan tulisan, mengedit sampai pada memproduksi. Jadi Dinas Pariwisata mereka menerima jadi. Dan berkaitan dengan proses kreatif ini, memang saya patut menyampaikan terima kasih banyak kepada Wakil Ketua Agupena Flores Timur waktu itu, Pak Pion Ratu Loli, yang memang tugasnya dia waktu itu sebagai pelaksana teknis untuk lahirnya buku ini. Jadi mulai bagaimana menghimpun tulisan teman-teman, lalu kemudian mengedit, lalu sampai pada memproduksi. Jadi waktu itu ada sekian buku, kurang lebih 30 tulisan yang dihasilkan. Saya waktu itu menulis tentang asal-usul Desa Lemuda di Demung Pagong. Waktu itu. Dan beberapa teman lain juga menulis, Pak Mikel Boro, salah satu penulis dari Witihama juga ya, menulis tentang Sandosi Lewongat, cerita itu. Juga menulis tentang Witihama. Dan memang kesan dari kami penulis waktu itu adalah bahwa sangat penting kita mengarsipkan kearifan budaya lokal kita itu. Saya lupa tanggalnya, tapi diluncurkan kalau tidak salah juga di bulan Desember waktu itu. Diluncurkan di Hotel Asa oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Mungkin itu sedikit informasi awal yang bisa saya sampaikan. Baik, dari beberapa perjalanan sampai menghasilkan buku itu,
kira-kira rangkuman desa itu untuk seluruh desa di Kabupaten Flores Timur atau hanya beberapa desa? Nah, ini yang sebenarnya masih menjadi PR juga. Nah, karena kalau jumlah desa yang 200-an, ya kita belum hitung jumlah kampung. Jadi waktu itu kami beberapa kali harus bertemu dengan tua-tua adat di keterwakilan dari semua kampung. Nah, jadi kan kita luruskan dulu mana yang Lebo ya, dan mana yang memang desa Gaya Baru. Nah, karena tidak semua itu bisa disebut Lebo. Karena menurut keterangan dari ketua adat waktu itu, minimal Lebo itu dia punya koke, bale, dia punya nubanara dan lain sebagainya. Sehingga memang waktu kami dorong itu betul-betul adalah memang Lebo itu. Nah, sehingga kalau mau bilang keterwakilannya, saya ada pikir ya, dari ya semua ada keterwakilan, tapi kecamatan. tidak mewakili betul-betul tuh. Karena baru 30 saja, masih sangat kurang itu. 30 Lebo ya? Masih 30 Lebo dimuat saja. Dalam buku. Yang dimuat dalam buku itu. Walaupun ada keterwakilan Flores Daratan, Adonara dan Solor, tetapi 30 itu memang masih sangat kurang. Nah, sangat menurut saya keterwakilan iya, tapi keterwakilan dalam hitungan semua jumlah Lebo yang ada di Flores Timur, saya pikir belum. Baik Pak Maksi, jadi memang seperti itu gambarnya. Kita juga ingin tahu nih sampai menghasilkan buku itu bagaimana, itu sampai terinspirasi dari mana, atau kira-kira ini karena asosiasi guru penulis nih, jadi oke, daripada tidak ada program kita tulis saja buku itu, atau bagaimana ya? Ya, jadi tidak tahu teman-teman lain ya. Tapi kalau saya secara pribadi itu terinspirasinya begini sebenarnya. Dari sejak kecil di jenjang SD kemudian ke SMP SMA, kita banyak mengkonsumsi tulisan-tulisan dari luar yang tanpa kita sadari itu sebenarnya mereka secara tidak langsung sedang membuat kita untuk tertarik kepada daerah mereka. Nah, padahal kalau kita mau refleksi itu sesungguhnya potensi yang ada di tempat kita ini luar biasa. Kita punya budaya Lamholot itu jelas loh, bukan di karang-karang, itu budaya Lamholot itu jelas dengan tatanannya semua, mau seremonial adat di perkawinan, di saat tanam dan panen, tarian-tarian, sarung, lalu kematian, upacara kematian, semua sudah dengan tatanan secara budayanya. Nah, termasuk cerita tentang Lebo itu sendiri. Nah, sehingga itu menurut saya menjadi inspirasi yang sangat kuat itu, bahwa kita sudah punya pengetahuan, kita sudah punya keterampilan juga untuk menulis. Lalu bagaimana kita tidak mampu menulis hal-hal yang menjadi kearifan lokal kita yang sesungguhnya punya nilai yang sangat tinggi dibandingkan dengan sekian banyak informasi atau literatur-literatur yang sudah beredar. Nah, karena hari ini dengan perkembangan dunia digital, informasi teknologi yang begitu cepat, saya pikir kita punya fondasi, akar-akar nilai budaya itu harus diperkuat. Dan betul, kita menganut budaya tutur. Jadi dari generasi ke generasi berikutnya itu dengan budaya tutur, jadi kita menceritakan secara lisan gitu. Tapi bahwa jangan sampai kita terlena, kemudian pola itu tidak terjadi secara intens, lalu hal-hal baik itu terlupakan begitu. Sehingga menulis buku adalah sebenarnya bentuk mengarsipkan kekayaan budaya lokal kita yang nilai-nilainya akan bermanfaat untuk generasi yang akan datang begitu. Nah, itu mengarsipkan nilai-nilai lokal. Yes, ya. Nah, dalam hal ini pasti kerjasamanya tentu dengan beberapa dinas terkait. Betul. Salah satunya dengan dinas Kebudayaan pariwisata. Nah, pada saat itu kan pasti prosesnya panjang nih sampai bisa menghasilkan. Kira-kira diceritakan sedikit perjalanannya sampai lobi-lobi sana sini atau bagaimana itu? Jadi memang
yang pasti kita menunjukkan karya sehingga orang percaya. Nah, jadi Agupena waktu itu tidak pada seperti kelompok tertentu misalnya yang harus mencari atau melamar supaya mendapatkan program itu, tidak. Tapi kami malah dilamar dalam tanda petik. Kami dilamar untuk program ini. Nah, jadi saya menduga bahwa kemudian program itu ada karena mereka sudah lihat potensi nih. Oh, di sini di Flores Timur ada Agupena yang bergerak di dunia menulis. Kalau kita bikin program ini, mereka menjadi eksekutornya, pasti jadi nih. Nah, seperti saya menduga begitu. Nah, dan persis bahwa setelah program diluncurkan, kami dihadirkan dalam rapat. Jadi kami rapat resmi dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan Flores Timur yang dihadiri oleh semua pejabat mereka. Setelah kami menggelar rapat, undangan berikutnya lagi itu adalah diundang semua tokoh masyarakat, tokoh adat keterwakilan dari semua Lebo yang dilihat penyebutan Lebo untuk kampung itu sangat kuat itu. Nah, sehingga waktu itu dari Bitihama tuh dari Lebo Knie, itu juga ada yang hadir dari Jalan Bawah itu dari Nia Oneng, lalu di Solor, di Tanjung Bunga dengan keterwakilan semua, dan kami diberikan beberapa pengetahuan dasar. Nah, karena kami tidak dengan mereka turun ke lapangan, tapi dengan informasi-informasi yang sangat mendasar itu sebagai bekal kami untuk turun di lapangan, mencari informasi, data, dan lain sebagainya untuk perampungan buku. Jadi proses itu terjadi, lalu kemudian kami bertemu lagi dengan akademisi yang punya referensi juga baik berkaitan dengan sistematika penulisan dan lain sebagainya. Jadi prosesnya cukup panjang juga. Setelah itu kami menandatangani kerjasama semacam MOU begitu dengan deadline waktunya. Dengan deadline waktu. Kami juga diberikan honor. Kami diberikan honor per satu tulisan waktu itu. Kalau tidak salah sekitar 1 juta atau 1.500.000 kalau tidak salah. Jadi kami juga diberikan honor dengan deadline jelas. Lalu kami kemudian turun ke lapangan. Kami terjun ke lapangan, ke Lebo itu. Itu sebelum buku dihasilkan atau? Iya. Sebelum ya. Turun untuk mulai menggali data. Menggali data. Jadi kami turun untuk mulai menggali data, menghimpun informasi, dan memang Pak Eman, ada Lebo yang akhirnya batal didorong ke menulis buku. Karena rupanya ada kontroversi yang juga cukup hebat. Iya. Sehingga tidak dimuat di buku. Iya, akhirnya tidak jadi. Tidak jadi. Karena yang pasti kita turun ini kan kita akan bertemu dengan Atak Bela di situ, Tuan Tanah di situ, dan di banyak Lebo itu masih belum jelas ini siapa yang Tuan Tanah, siapa yang Atak Bela. Masih sangat kuat itu perdebatan tentang itu. Sehingga ya, akhirnya tidak dituliskan. Saya waktu itu juga sempat ke Adonara dan sudah coba membangun komunikasi awal dengan beberapa tokoh adat. Tapi kemudian saya mengurungkan niat untuk menulis tentang Lebo itu. Karena saya mempunyai kesimpulan sementara, hipotesa waktu itu bahwa wah, ini masih kontroversi. Kalau kita nuliskan ini menguntungkan ini, lalu kemudian membuat yang di sana tidak nyaman, bisa-bisa konflik horizontal juga akan tercipta di situ. Sehingga waktu itu saya menulis tentang asal usul Lebo Muda di Demung Pagong, kampungnya Uskup Fransiskus Kopongkung waktu itu. Jadi kita bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan satu hal Pak Eman yang menurut saya tidak dokumentasikan secara keseluruhan sih, tapi saat mereka menuturkan itu, kita rasa wah, jadi koda-koda adat, nama-nama orang yang begitu panjang itu mereka hafal semua, dan semuanya diceritakan dalam bahasa daerah. Jadi mulai kayak di Lebo Muda itu, bagaimana mereka kemudian Lebo itu lahir dari nenek mereka yang tinggal sendirian di gunung, yang untuk dia mau mendapatkan keturunan itu dia dengan buah malu ini, dengan sirip pinang ini, dia hanya lempar begini. Itu ceritanya tuh. Dia hanya lempar begini, lalu kalau di situ ada perempuan, hamil perempuan itu. Dan itu fakta. Nah, seperti itu. Dengan sekian banyak cerita, dan
Ya, masing-masing buku itu kalau dibaca memang sangat menarik. Saya ada di sini, saya tidak pegang bukunya di Nara. Di Dinas Pariwisata stoknya juga masih ada, dan memang buku waktu itu semua penulis dapat. Lalu beberapa sekolah juga dibagikan buku itu. Mungkin sekilas tentang bagaimana proses menggali data, lalu kemudian merampungkan itu, demikian. Oke. Nah ini Pak Maksi, dari 2019 ini. Iya, iya. Buku itu lahir, diterbitkan. Saya lihat di video itu baru seri 1 ya? Iya, baru seri 1. Berarti ada kelanjutan. Nah ini, jadi waktu itu apa ya? Semua berkomitmen untuk tidak boleh seri 1 saja, karena mesti harus ada seri berikutnya. Karena kalau hanya memuat 30 lewo itu masih sangat kurang. Nah, namun untuk seri 2-nya ini belum ini. Ya, PGRI punya niat sebenarnya, punya niat untuk bisa melanjutkan ini. Pas Pak Eman angkat ini, saya juga langsung terlintas kalau misalnya ya saya sudah tidak ada Agupena, tentu saya masih di pembina Agupena dan juga pengurus pusat Agupena. Namun intervensi pasti kecil karena punya kepengurusan, lalu mereka juga punya program kerja sendiri kan, sehingga kita tidak bisa intervensi sejauh itu. Tapi kalau misalnya sudah diingatkan ini, dan kemarin kan muatan lokal juga Perbubnya sudah diluncurkan. Ya sore ini saya mau katakan bahwa PGRI bisa melanjutkan itu. Kalau seri berikutnya. Iya, seri berikutnya. Nah, kita coba. Karena saya lihat di Agupena kemarin itu banyak guru ya, guru penulis. Banyak guru penulis, punya potensi di situ. Iya. Yang juga adalah anggota PGRI. Iya, jadi nanti tinggal kita bisa dorong untuk mengambil peran inilah. Karena ini kan akan sangat membantu generasi muda. Karena kandungan nilai dari setiap cerita itu cukup hebat lah sebenarnya. Bagaimana orang-orang tua kita dulu itu dengan kehebatan mereka yang kita memang tidak bisa saingi itu. Dan itu bisa jadi saat ini kita anggap sebagai mitos, tapi waktu itu adalah fakta. Gitu. Oke, jadi begitu beberapa kesaksian nih dari Pak Maksi, yang secara langsung pada waktu itu sebagai Ketua Agupena Flores Timur dengan beberapa teman-temannya. Kita hanya dapat foto saja, bukunya itu kita tidak sempat dapat di tangan. Tapi bagaimana ini Pak Maksi, apa buku ini kita bisa perolehnya di mana nih? Kalau untuk sebagai bahan referensi kita. Buku ini kemarin kami penulis itu mendapatkan dua buku, lalu ada beberapa sudah didistribusikan ke sekolah juga. Sekolah yang tentu punya aktivitas literasinya ada di sana, punya komunitas literasinya. Sepertinya juga belum merata. Lalu kemarin saya juga mendapat telepon dari beberapa teman-teman dari luar yang kebetulan libur di sini. Mereka pingin oleh-oleh mereka dari Flores Timur itu, salah satunya itulah buku ini. Dan beberapa saya arahkan ke Dinas Pariwisata bisa langsung ambil. Nah, kondisi real sekarang ini jumlahnya berapa saya tidak tahu, tapi yang pasti ada stok yang masih tersimpan di Dinas Pariwisata Kebudayaan Flores Timur.